Selanjutnya masih semangat Bu ya. Dimohon kesediaannya kepada Ustadz Adib untuk memberikan tausiah walaupun dengan waktu yang singkat terbatas. Tapi kami yakin, saya yakin beliau akan memberikan tausiah dengan tema perang kita untuk Palestina. Apa perang kita untuk Palestina? Sebelum beliau sampaikan, kami ucapkan alhamdulillah salam kepada perwakilan DKM Masjid Jami Al Muhajirin, Aswad Haryadi dan Sarasep ke dalam. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Adib untuk menyampaikan tausiah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin karamin yang kami hormati dan kami taatimi, seperti yang saya sampaikan, sudah saya dengar tadi dari Bapak Ustadz Hambali, kalau saya menghormat satu persatu karena yang datang ini kategorinya kakap semua. Jadi sepertinya waktu saya habis untuk manggil-manggil orang. Jadi saya mohon maaf tidak tersebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada Bapak sekalian. Saya kalau lihat dari perangkat acara itu jam 10 kurang 10 saya harusnya sudah selesai. Berarti ini saya salam, jawab salam harusnya selesai. Tadi saya sudah dijabri oleh dua makhluk Allah yang mana memberikan pesan yang sama. Nanti untuk tausiahnya nggak usah terlalu lama. Ini malam Senin, dan malam Senin itu ada sunnah, dan sunnahnya itu bukan sifatnya bukan kifayah. Jadi sunnahnya itu harus dikerjain satu persatu. Makanya kalau ini saya ceramahnya siang, khawatir nanti ibu-ibu yang di rumah dan juga ibu-ibu yang bapak-bapaknya di rumah khawatir kalau saya ceramahnya kelamaan, ini nanti perang ini meluas sampai rumah bapak masing-masing. Sebelumnya saya sebenarnya mau menyampaikan ya. Sebelumnya puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan itu tadi dari jam 8:04 sampai jam 10 kurang 10 itu yang mau saya sampaikan. Jadi ini Pak Ustadz Dedi ini juga menyampaikan, saya suruh menyampaikan tausiah tapi ditempatkan di akhir, yang mana di depannya itu Ustadz semua. Ini juga nggak masuk di akal juga, masa seorang muta'alim ngajarin mu'alim. Nah ini kebalik ini. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kurang lebihnya saya mohon dikoreksi ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, cukup tadi waktu 1,5 jam yang disampaikan itu sudah banyak materi tentang Palestina. Materi semua 1,5 jam. Wah, saya lihat Pak Ustadz Sahroni ini sudah habis jeruk 2, kue lapisnya 1, belum lagi itu kulit kacangnya segunung. Selama 1,5 jam ini materi semua. Ada yang belum kenal Pak Ustadz Sahroni? Belum. Beliau itu Ustadz Kesra. Yang kedua, beliau pembina Masjid At-Taqwa, pemimpin Yayasan Insan Taqwa Raya, dan juga pengasuh TPA 4. Amplopnya 4 kan? Banyak kan? Barakallah ya tadi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini saya itu mau menyampaikan bahwa seringkali untuk kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina ini ada yang salah menafsir. Bahkan tadi Pak Ustadz Hamami Ma'atamah Bituli Hayati beliau menyampaikan sampai ada kok yang sampai mengarah ke menyalahkan Palestina. Itu kan namanya kurang pengetahuan, ngopinya kurang kental, mainnya kurang
biasanya orang itu mengartikan Israel itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 122. Di situ dijelaskan bahwa orang Israel itu adalah umat-umat pilihan. Ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Yang dimaksud dengan Israel umat pilihan ini adalah umat dari keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub ini diberikan gelar Israel, artinya yang ditinggikan. Kalau sekarang yang melanggar perang, penjajah perang itu bukan Bani Israel, tapi Israel. Nabi Yakub ini istrinya 4. Kalau saya istrinya 2 anaknya. Istri pertama itu punya putra 6, Nabi Yakub. Salah satunya namanya Yahuda. Yang kedua istrinya namanya Rahel, punya anak namanya Nabi, ada yang tahu? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya putra, jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, dari keturunannya Nabi yang namanya Rahel ini banyak yang jadi Nabi. Kalau keturunannya yang selain dari Rahel itu jarang yang jadi Nabi. Bahkan banyak yang keturunannya Nabi Ishak banyak yang jadi Nabi. Yang keturunannya dari Nabi Ismail itu yang jadi Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu baginda Rasul menjadi Nabi banyak yang ragu. Kenapa ragu? Nanti dibahas agak panjang ini materinya. Di lain kesempatan ini dalam menyampaikannya. Di undangan selanjutnya. Setelah sampai ke Yusuf, Nabi Yusuf ini pernah mau dibunuh sama saudara-saudari dari putra yang namanya Laya. Putra Nabi Yakub itu istri pertamanya Laya. Yang kedua istrinya namanya Rahel. Tapi Nabi Yakub itu begitu cintanya kepada Nabi Yusuf sampai iri dengkinya itu dari anak Rahel yang 6 orang itu. Waktu mau dibunuh itu salah satu anaknya namanya Yahuda itu bilang, wala taqtul Yusufa wa alquhu fi, makanya jangan dibunuh, wa alquhu fi wa ghayatil jub, jangan dibunuh, dibuang saja. Ini yang ngomong Yahuda. Makanya Yahuda yang sekarang jadi Yahudi nyebutannya itu sebenarnya orang baik. Bahkan waktu mau bilang ini buang di sumur masih ngasih nasihat itu Yahuda. Sumurnya jangan sumur mati. Nanti kalau sumur mati dia mati juga kelaparan di situ. Sumur yang hidup yang ada orang lewat di situ. Ya udah dibuang di sumur dia masih hidup. Itu Yahuda. Makanya sebenarnya Yahuda itu sampai turun-turun punya kitab yang dibawa Nabi Musa, Taurat. Makanya yang ada di sana itu yang masalah itu bukan orang Bani Israel, tapi Zionis Israel. Dan ini permasalahannya itu bukan antara Muslim dan non-Muslim, Pak. Kita untuk membela Palestina nggak harus jadi Islam. Cukup kita kesebut manusia saja, itu wajib membela Palestina. Karena yang terbunuh di sana nggak cuma orang Islam. Makanya di kesempatan ini saya mengajak, ayo semua elemen masyarakat selama dia masih tersebut namanya manusia, galang dana semampu kita. Kelas-kelas kita berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, saya dapat info dari pusatnya. Katanya para mujahid Palestina ini yang wafat sama tentara Israel yang mati di akhirat itu anggota badannya dilelang. Lah kok dilelang? Iya, ternyata yang bekas mujahid Palestina yang wafat organ tubuhnya itu nggak laku di akhirat. Setelah ditanya kenapa? Ini barang bekas, sudah sering dipakai, makanya kenapa nggak laku di sana. Kalau yang orang tentara Israel yang mati
di akhirat laku keras. Kenapa laku keras? Karena hati dan otaknya nggak pernah dipakai, masih baru. Selama di dunia grace nggak pernah dipakai, makanya wajar yang kelakuannya seperti itu. Paham sampai sini Pak? Bu, paham? Ibu-ibu sambil dimakan, udah biasa aja. Ini kita nggak ngajakin bapak ibu ke perang ke sana, enggak. Biasanya ibu-ibu itu kalau makan memang cemilannya modelnya bukan seperti ini Pak. Biasanya kalau Pak ibu-ibu itu kalau minum makan itu yang dimakan itu kalau nggak cepuk, wadah sama MS Glow. Itu yang biasanya itu dicemil. Kenapa? Pengen cantik dari dalam. Mana istri saya malah aneh. Ya sampai kenapa pakai spidol permanen malahan? Pakai spidol permanen. Kenapa ya? Cantiknya permanen katanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan terkait Palestina ini? Alhamdulillah 10 menit. Karena ini otomatis 20 menit saya nggak selesai, mic mati. Apa yang bisa kita lakukan selama kita sebagai manusia ini? Yang pertama kita beristiqomah, dan kedua itu kafah. Istiqomah, bapak-bapak mohon maaf saya ngebelain ibu-ibu. Urusan istiqomah lebih jago ibu-ibu. Boleh benar ini. Coba dah, ibu-ibu itu sekali mengatakan aku suka padamu, aku cinta padamu, sampai suaminya meninggal 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun nggak nikah lagi, itu ibu-ibu. Sudah 5 tahun meninggalkan suaminya di kamar mandi, ngilangin celana kompor, keingetan suaminya, nangis. Pak, sampai yang kirain matinya bakal tua, koyo mudanya udah mati. Padahal kalau saya keingetan celana kompor, ingat yang lain-lain. Oh, ibu-ibu ke belakang rumah lihat kandang kambing, lihat kambingnya jenggotan, keingetan bapaknya. Tapi kalau masalah istiqomah ke bapak-bapak, jangankan ditinggal istrinya sampai 4 atau 5 tahun, mayat dangkat dalam hati ini kerancang Pak. Matanya memang nangis dalam hatinya. Kalau Yujualia itu janda, anaknya 2, tapi ya udah pada mentas. Kalau Yujaitun itu memang janda kembang, tapi memang ada kelemar-kelemar. Jadi itu nangis, tapi di sini itu rembukan Pak. Itu kalau laki-laki tidak bisa istiqomah sehebat ibu. Tapi yang kedua, masalah kafah, masalah fokus, ibu-ibu belajar sama bapak-bapak. Coba misalnya ada bapak-bapak lagi lewat atau mau belanja apapun itu, kalau bapak-bapak itu bilang mau beli peci, pulangnya bawa peci. Coba ibu-ibu, saya misalnya ngantar istri, datang nyampe parkiran pasar pagi, itu istri dimasukin ke pasar tanpa pengawalan yang ketat, yakin baliknya nggak nyari apa yang dapat ya. Pamitnya dia nyari kaos kaki, paling pulangnya itu baliknya dapat kerudung, dapat legging, dapat BH, komplit. Dibilangin tadi katanya mau kaos kaki kok BH, lah punya saya tuh BH-nya udah dongkancingan semua. Ya tetap salah. Bapak-bapak itu dengan ibu-ibu kalau nggak salah kalah. Nah itu bapak-bapak. Belum lagi kalau misalnya lagi lewat ibu tanya, Pak dari mana? Dari pasar. Selesai, monggo saya lewat, monggo silakan bapak-bapak. Coba ibu-ibu nanya ke ibu-ibu lagi lewat depan rumah, dari mana Bu? Dari pasar. Masya Allah jawabnya. Sampai tahu nggak yuk ke pasar itu cabai mahal, beras mahal, bawang mahal, segala apa mahal yuk. Ini kayaknya gara-gara krisis global ini. Ini mesti gara-gara Rusia melawan Ukraina. Lah cuma ditanya dari mana, jawabnya bisa nyampe Ukraina kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masalah kafah, masalah fokus itu masih lebih bagus ke bapak. Makanya kalau menikah 2 itu saling melengkapi.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Syahroni benar. Palestina ini nggak kalah. Kenapa? Karena Israel ini nggak menang. Dan saya teringat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di situ disebutkan walaqad nasarakumullahu bil badri walaqad nasarakum bil badrin wa antum adillah. Kurang lebih artinya gini. Walaqad nasarallan yang tetep teman-teman aku ndhukum ing sira kabeh. Sapa Allah wa Allah bi badrin kelawan perang Badar wa antum hal utawi sira kabeh bi adillah kelawan iman. Pak Ustaz Miswanto mantu ngerti. Pak Ustaz Sahroni lingah-lingu. Ya tapi ngawon-ngawon dia nggak ngerti. Di waktu di perang Badar Allah memberikan pertolongan. Waktu itu Islam hanya 313 orang. Riwayat lain mengatakan 314 orang, yang dilawan 1000, satu orang lawan 3 orang. Menang perang Badar. Ini bukan masalah besar atau kecil, berapa yang terbunuh dan yang enggak. Ini masalah siapa yang nanti pertama mengibarkan bendera putih, dan selama ini Israel yang pasti mengibarkan bendera putih. Ini mic nyampe, suaranya nyampe Israel nggak ini Pak? Soalnya kalau saya ngomongin orang Israel kelanatullahannya itu kan gibah hukumnya, enggak sih? Gibah nggak Pak Ustaz kalau kita ngomongin keburukan orang Israel? Israel itu sebagai gambar. Kalau modelnya manusia, sebejat-bejatnya manusia, hukuman mati yang ditembak jantung. Sebuas-buasnya macan yang dimakan bukan macan. Tapi kalau Israel itu yang dimakan sesama manusia, dan ngebunuhnya kalau ada 2 orang ibu-ibu nggak dibunuh sekaligus. Yang dibunuh pertama anak laki-lakinya, dipatahkan dulu tangannya di depan ibunya sampai mengerang kesakitan, meninggal. Sampai diprediksi itu ibu bisa gila kalau lihat penderitaan anaknya, baru ibunya itu dibunuh sama si laknatullah alaih. Itu bejatnya orang Israel. Saya pernah ada teman itu pernah menjadi relawan ke Palestina. Di sana itu datang ke sebuah sekolahan, muridnya 80 orang. Waktu ditanya, anak SD kelas 2 SD, ditanya, sampean siapa yang besok pengen jadi dokter? 2, 3 nunjuk tangan. Dari 80, 2, 3 nunjuk tangan. Siapa dari kalian yang pengen jadi teknokrat? 2, 3 nunjuk tangan. Yang 78 diam. Giliran ditanya, terus apa sampai nanti gedenya pengen jadi apa? Semua serempak mengatakan mujahidin Palestina. Mereka pengen menjadi penjaga Al-Quds Palestina. Itu anak SD. Tapi itu yang mengikrarkan itu sekarang mungkin sebagian sudah wafat. Karena memang yang diincar dari 10.348 yang sampai sekarang meninggal, 70% yang meninggal adalah ibu-ibu dan anak-anak. Ini bukan pembunuhan, ini namanya penghilangan ras yang disebutnya genosida. Makanya pada kesempatan kali ini saya mengajak, ayo, kekuatan ekonomi kita berbeda-beda, tapi semampu kita. Mampunya 2.000, 2.000, mampunya 3.000, 3.000. Sama, pahalanya gimana? Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Sama, orang manusia itu nggak sama. Berangkat ke masjid aja nggak sama, dapat pahalanya. Coba kalau suaminya ibu-ibu datang ke masjid, dapat rokaat saf pertama, pahalanya badanatun unta. Saf pertama, badanatun unta. Kalau jamalun itu baru sebatas unta. Tapi kalau badanatun itu unta gemuk, badanatun. Rokaat kedua mundur, baqaratun, sapi. Mundur lagi saf ketiga, dapatnya apa? Gamsun, kambing kibas. Yang keempat dapat apa lagi? Dujajatun, ayam jago. Yang kelima dapat apa? Baidatun, endong. Ada yang nanya, saya mah tumben-tumbenan mau dapat depan. Saya biasanya masbuk mulu, dapatnya softnya kalau nggak 7
78, kira-kira dapat apa ya tak? Ya saya coba mikir, soalnya dalilnya cuma nyampe 5. Ya kalau 7 sama 8, ya kalau nggak oncom ya kampung berarti. Lah kok bisa? Lah bisa, soalnya kalau 5 kok dapatnya 6, kan 6 ya mestinya mendoan. Tapi dari yang soft pertama sampai yang soft paling belakang dapatnya apa? Tetap 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Mendapat tetap 27 derajat semuanya sama Pak. Bapak mau 1000, 2000, sejuta, 2 juta, pahalanya tetap pahala jihad. Semuanya semua kepada pahala jihad. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah sudah menyampaikan dan Rasulullah sudah mengajarkan, barang siapa yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan 700 kali. Masalul ladzi yunfiqu amwalakum fi sabilillah kama salil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subratin atu habbah. Sampean satu ngasih nyok buat ke jalan Allah fi sabilillah, satu nyok. Kalau dari daerah Semarang, awean. Kalau dari daerah Blora, blobo. Kalau dari daerah Cilacap, nyah-nyoh. Ibu ngasih satu nyoh, Allah ngasihnya 700 nyohan. Makanya ini kesempatan. Ada saudara kita sedang tertindas, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menginfakkan harta kita untuk menuju jalan Allah dengan membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah 20 menit kurang 5 detik ya Pak ya. Alhamdulillah sesuai dengan target. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau yang saya sampaikan ini salah, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya. Ini murni dari saya sebagai orang yang dhaif, dan kalau yang saya sampaikan ini benar, ini adalah ilmu yang saya dapat dari guru saya terus nasabnya tersambung ke sana sampai semuanya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adib yang sudah menyampaikan tausiah. Intinya beliau peran kita adalah istiqomah.